Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya ta'zimi pengurus PKM Masjid Ar-Rahmah, yang saya ta'zimi para sepuh bini sepuh, yang saya ta'zimi para alim, para ulama, asatidah, dan yang saya ta'zimi Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah, sehingga pada detik ini kita masih diberikan nikmat hidup untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dan ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar, karena nikmat hidup ini tidak akan datang kedua kalinya. Maka kesempatan hidup yang masih Allah beri saat ini, marilah kita gunakan dengan baik, dengan cara bersyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dan juga dengan perbuatan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sedoyong ya Pak. Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini ya, adik-adikku semuanya juga, para remaja putra maupun putri, saya bisa bersilaturahim kembali di Masjid Ar-Rahmah dalam rangka kita bersilaturahim, saling bertemu ya, saling menyapa, saling mengenal, dan juga dalam rangka kita belajar bersama-sama, belajar mengkaji Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan juga perkataan para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini biasanya kami membahas tentang kitab Adzabul Mufrad. Namun pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas kembali hadis arba'in. Pertemuan yang lalu pernah kita bahas, dan pada malam hari ini kita bahas kembali hadis arba'in An-Nawawi. Adapun untuk tema pada malam hari ini adalah yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Temanya meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya akan saya bacakan terlebih dahulu.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda-tanda kesempurnaan Islam seseorang, di antara tanda-tanda kesempurnaan Islam seseorang, ya, al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih, ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa khairu hakadha. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya pun demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ulas dari awal dulu. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi beliau, Abu Hurairah itu adalah sahabat dari kabilah Bani Daus, Yaman. Di masa jahiliyah, sebelum ia masuk Islam, maka bernama Abdus Syams. Lalu di masa keislamannya bernama Abdurrahman bin Syakhr. Abu Hurairah masuk Islam melalui dakwah, yaitu dakwahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Jadi Abu Hurairah masuk Islam kurang lebih usianya ketika 26 tahun. Dan beliau itu dikenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, karena memiliki kemampuan menghafal yang sangat baik, kemudian juga fokus dalam memperhatikan apa yang Rasul sampaikan. Jadi ketika Rasul menyampaikan sesuatu, beliau sangat fokus sekali, duduk paling depan memperhatikan, sehingga beliau mengumpulkan hadis selama 4 tahun itu ada 5.300 hadis sekian. Jadi hafal 5.300-an hadis. Subhanallah, Masya Allah Pak, banyak sekali yang beliau hafalkan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan ulas faidah pada hadis yang tadi kita bacakan terkait meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah bahwasanya tanda keislaman seseorang, ya, tanda orang-orang muslim, tanda seorang muslimah, ya, jika ia beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang ia yakini, maka salah satu tandanya adalah yaitu al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Artinya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di sini bisa juga diartikan supaya kita mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dengan baik. Karena setiap manusia memiliki waktu yang sama. Saya sehari 24 jam. Bapak Ibu juga 24 jam. Adik-adik pun juga sama 24 jam. Tapi ada yang membedakan. Membedakannya apa? Mengatur waktunya itu.
Ada yang seharian penuh disibukkan oleh pekerjaan, berangkat malam, pulang malam, berangkat pagi, pulang pagi, ya, sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang waktunya dihabiskan, ya, sibuk dengan segala kesenangannya itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr terkait pentingnya waktu. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, yang mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haqq, yang mengingatkan dalam ketakwaan, wa tawassaw bis sabr, yang mengingatkan dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr. Maka ayat ini pun menjadi pengingat bagi kita bahwasanya manusia itu dalam keadaan rugi semua kecuali 4 tadi: beriman, beramal soleh, mengingatkan dalam ketakwaan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga mengingatkan dalam kesabaran. Karena kehidupan manusia di dunia ini, ya, sifatnya sangatlah sementara, ya. Rasulullah saja meninggal di usia berapa, Bapak Ibu? 63 tahun standarnya, ya. Maka seorang muslim pun bisa menjadikan itu tolak ukur, ya. Beliau meninggal di usia 63 tahun. Maka bagi bapak-bapak, para sepuh ataupun ibu-ibu yang sudah mulai mendekati ke angka itu harus betul-betul bersiap-siap. Atau mungkin ibu-ibu ada yang sudah melewati 63 tahun. Kalau ada yang sudah melewati berarti dapat bonus, Bu. Yang namanya bonus berarti menyenangkan, maka harus digunakan dengan baik. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan kita di dunia sangat sementara, sebentar, tidak akan lama, dan semua yang ada di dunia ini akan meninggalkan diri kita, ya. Saat ini mungkin kita menyukai anak dan istri, maka suatu saat anak dan istri akan meninggalkan kita, atau mungkin kita duluan yang meninggalkan mereka. Demikian pun juga sama ibu-ibu saat ini mencintai anak dan suami, tapi ingat, suatu saat ibu-ibu pun akan meninggalkan mereka, atau mereka yang akan meninggalkan ibu. Sehingga kesempatan waktu yang masih Allah beri pada saat ini betul-betul harus digunakan dengan baik, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'iduh, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. Ightanim khamsan qoblal khamsin. Gunakanlah 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan, ya. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla al-faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa farahuka qabla saghlik, dan masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Wa hayataka qabla al-mautik, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini
menjadikan pesan untuk kita dan sangat baik untuk kita renungi bersama. Bahwasanya ada 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu. Yang pertama tadi, masa mudamu sebelum masa tuamu. Adik-adik yang ada di masjid malam hari ini beruntung dek. Alhamdulillah bisa sholat maghrib berjamaah, bisa ikut pengajian. Padahal kalau bisa dilihat sekarang yang hadir mungkin gak seberapa, tapi luar biasa di pandangan Allah. Ya. Karena masa muda ini adalah masa keemasan. Ketika masa mudanya terbiasa ke masjid, maka nanti ketika masa tuanya pun akan terbiasa ke masjid. Ya. Sebab ketika kita sudah masuk di masa tua seperti ini, tidak akan bisa kembali lagi ke masa mudanya. Ya. Sehingga jangan sampai kehabisan waktu yang telah Allah beri saat ini. Selanjutnya, wasihataka qabla saqamik, dan sehatmu sebelum masa sakitmu. Artinya saat ini kalau diberikan kesehatan betul-betul dijaga dengan baik. Beberapa hari yang lalu saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Saya itu sempat sakit ya. Kemudian radang tenggorokan dan sariawan. Jadi makan itu enggak enak sekali ya Allah. Makan rasanya enggak enak. Nelen juga sakit, ya Allah, rasanya luar biasa. Nah sekarang sudah sehat, Masya Allah, betul-betul menikmati ya, bisa makan, bisa minum dengan tenang. Demikian juga kita Bapak Ibu ya. Bapak-bapak ya, ibu-ibu yang sekarang duduk di masjid ini diberikan Allah kesehatan, maka jaga baik kesehatan tersebut dengan menjaganya dan juga menggunakannya untuk ketakwaan. Selanjutnya, wa ghinaka qoblal faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Artinya ketika sedang Allah berikan kelebihan pada harta, dicukupkan segalanya, maka ingat itu pemberian dari Allah. Ketika ingat itu pemberian dari Allah, maka digunakan untuk di jalannya. Sebagian ada yang disedekahkan, sebagian ada yang diinfakkan, ada yang dizakatkan, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika itu sudah dijalankan, insya Allah ia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ya. Atau kata Imam Al-Ghazali itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunianya dan juga bahagia di akhiratnya. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, wa faraghuka qabla syahliq, dan masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu ya. Artinya ketika ada kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah, jangan ditunda-tunda. Karena nanti kalau sudah dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, ingin melaksanakan sholat terasa sulit. Makanya terkadang ada orang yang terdengar azan, nantilah baru ke azan, nantilah belum komat, nah baru ke komat, dan seterusnya hanya tidak sholat, nanti. Nah ini, maka perilaku seperti itu menyia-nyiakan kesempatan, jangan sampai dibiarkan, karena nanti akan merugikan diri sendiri. Kemudian yang terakhir, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Wah, ini yang paling penting sekali. Diberikan kehidupan oleh Allah sampai saat ini, maka gunakan untuk beramal soleh. Karena tujuan manusia diciptakan ke dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang tadi saya sampaikan, faidah yang pertama adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian faidah yang kedua pada hadis ini adalah Muslim harus menjaga diri. Karena agama Islam menuntun seorang muslim untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta meninggalkan segala-segala yang tidak bermanfaat dan yang merugikan orang lain. Islam mengajarkan agar senantiasa menjadi orang yang paling bermanfaat, bukan orang yang merugikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaannya, sudahkah diri kita bermanfaat untuk orang lain? Kalau toh belum, maka jangan sampai merugikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang baginya. Hadis riwayat Bukhari. Maka ada 2 poin Pak, Bu, yang bisa kita ambil, yaitu menjaga lisan dan menjaga tangan atau perbuatan. Apa saja bentuk-bentuk yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim? Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, yang pertama yaitu membicarakan keburukan orang lain. Terima kasih. Menghibah. Nah, ini. Maka biasanya yang namanya menghibah atau kerennya itu menggosip lah ya, digosok makin sip. Nah, itu ya. Itu biasanya muncul ketika sedang kumpul-kumpul ini, sedang kumpul-kumpul, ibu-ibu atau bapak-bapak ini biasanya sedang kumpul di pinggir jalan. Nah itu ya, ada tangganya yang lewat beli motor baru. Padahal dia mah kerjanya biasa aja, diomong, kasih tuku motor anyar duit kangen dia. Wah mungkin nyolong bok ibu ya. Iya ngepet mbok ya. Jangan iri banget. Ora tahu kerja kok nang omah ngeti-ngeti tuku mobil, tuku kulkas, duit kang dia. Nah, sekarang kerja itu bisa online Bu, enggak harus keluar, bisa di rumah. Nah ini. Maka orang-orang yang punya rasa iri terhadap orang lain mesti akan seperti itu. Tidak senang melihat orang lain bahagia, tapi bahagia melihat orang lain sedang susah. Tanggane lagi meriang, tanggane lagi sakit malah seneng, kawus kayak lagi meriang, gitu ya. Nauzubillah min dalik, jangan Bu. Maka orang-orang yang seperti itu adalah termasuk dari perkara yang tidak bermanfaat, sehingga betul-betul falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Nah, jangan sampai ucapan kita ini malah merugikan diri kita sendiri. Orang yang terbiasa menghibah, membicarakan orang, maka dosanya seperti memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nanti itu contoh yang pertama dari lisannya, menghibah. Kemudian menfitnah,
ya. Kemudian yang ketiga bicara rijsun, berbicara yang keji, bicara yang kotor, ya. Bicara-bicara kotor, bicara-bicara yang buruk, ya. Masya Allah. Biasanya ini terjadi pada kalangan pemuda-pemudi. Anak-anak muda ada yang bicaranya bagus dan ada yang bicaranya kurang bagus. Dalam artian kadang-kadang mereka itu kalau bicara nama-nama hewan pada keluar semua, Pak, itu ya. Kambing, sapi, itu ya. Itu apalagi pedet. Nah, istilahnya lah. Bapak Ibu paham lah kalimat hewan-hewan yang saru apa. Nah, itu ya. Maka itu kan kadang-kadang sering keluar dengan santainya, ya. Sia sapi, sia kambing, itu ya. Wong nama orang kok jadi nama hewan, itu ya. Ya Allah. Apa sudah pada jadi hewan semua, itu ya. Maka itu contoh perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang kotor jangan sampai terkeluarkan dengan begitu saja. Karena setiap ucapan itu akan ditulis amalannya, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Kebaikan sebiji zarah akan Allah balas dan keburukan sebiji zarah pun juga akan Allah balas. Ucapan pun juga sama. Maka berhati-hati, ya. Kalau mau marah atau misalkan sedang jengkel, jangan keluar kata-kata hewan, tapi dikir, Bu, astagfirullah, ngelus dada, itu ya. Astagfirullah. Kalau misalkan anaknya beler, Bu, jangan malah dikatain kata-kata yang buruk. Ya Allah, soleh banget anakku, ya Allah, itu ya. Itu, Bu. Jengkel enggak apa-apa, Bu, ya. Asalkan Bapak Ibu tahu Imam Masjidil Haram Abdurrahman Sudais, beliau itu dikisahkan ketika kecilnya, saat masih kecil beliau itu suka ngeriwehin ibunya di dapur, suka ganggu ibunya masak, lemparin tepung, nganuni wajan. Ya Allah, kayak apa itu ya, Bu? Nah, ketika ibunya tahu Sudais ini sering mengganggu ketika di dapur, maka ibunya pun sebenarnya jengkel, tapi jengkelnya jengkel yang baik, ya. Ya Abdurrahman Sudais, marah tapi malah mendoakan. Ya Abdurrahman Sudais, semoga kelak engkau akan jadi imam Masjidil Haram. Wah, marah tapi malah mendoakan. Luar biasa. Tapi ternyata apa? Betul, sekarang menjadi imam di Masjidil Haram, ya. Masya Allah. Luar biasa doanya seorang ibu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalkan sedang jengkel sama anaknya, coba belajar mendoakannya, tapi jangan malah keluar kata-kata yang kasar. Kalaupun mau keluar kata-kata, mending istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, itu ya. Artinya menjaga ucapan, jangan sampai keluar kata yang tidak baik. Kemudian contoh lagi perkara yang tidak bermanfaat atau membuang-buang waktu. Sekarang manusia ini hidup di era digital. Hampir dari kalangan kecil sampai dewasa sudah mengenal HP. Bahkan yang namanya anak bayi pun udah tahu HP, ya, Bu. Ya, ya, anak kecil sekarang Masya Allah, kadang ada yang nangis kejer-kejer, kasih YouTube kok langsung anteng. Diem, baik. Iya, kuotanya habis, nangis lagi. Itu HP mah. Nah, ini bapak-bapak atau ibu-ibu pun juga sekarang ini terkadang kehabisan waktunya hanya untuk buka grup WA. Nah, ini sejam 2 jam, ya, bisa buka grup WA alumni sekian-sekian, itu ya.
grup arisan, grup PKK atau macam-macam itu ya. Ya ini boleh buka WA, boleh buka grup, boleh main HP, tapi jangan sampai kehabisan waktu hanya untuk itu semua. Ya. Karena kalau habis waktunya untuk itu, nanti termasuk dari perkara yang tidak bermanfaat, membuang-buang waktu. Padahal bagi seorang muslim, waktu itu adalah emas, tidak akan bisa dibandingkan dengan yang lain. Artinya seorang muslim itu mengetahui mana waktu untuk beribadah, mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk istirahat, dan mana waktu untuk bersantai-santai. Ada waktunya semua. Nah ini, ketika ia bisa mengelola waktu itu, ya, maka ia termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian faidah yang ketiga pada hadis ini adalah menjadi tanda kuat atau lemahnya iman. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Anas bin Malik qala tuwfi rajulun min ashabika faqala ya'ni rajulun abshir bil jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tadri fala'allahu takallam fima la ya'ni aw bakhila bima la yanqusuh. Sedikit saya artikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah. Kabarkan ya Rasulullah, apa yang bisa memasukkan ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah engkau tidak tahu seseorang terhalang dari surga karena mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, atau bakhil terhadap apa yang tak mengurangi hartanya? Hadis riwayat Tirmidzi. Maka ada 2 poin di hadis ini. Seorang sahabat bertanya, ciri-ciri untuk mudah masuk ke dalam surga itu adalah orang yang bisa menjaga ucapannya. Ucapannya terjaga dan hati-hati jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik, atau kata-kata permusuhan. Kemudian yang kedua, orang yang senang memberi dalam keadaan apapun. Karena orang yang dalam artian ia selalu menjaga hartanya agar tidak dizakatkan, diinfakkan atau sedekahkan, maka ia termasuk dalam orang yang bakhil. Seakan-akan hartanya itu milik dia, padahal bukan, itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini dapat kita ambil kesimpulannya, sebagai seorang muslim harus menjalankan perintah Allah, meninggalkan perkara yang dilarang, dan juga meninggalkan segala bentuk yang tidak bermanfaat baginya. Manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan, manfaatkan sisa hidup yang masih Allah beri. Karena kita hari-hari ini dengar pengumuman orang meninggal, pengumuman berita duka, maka suatu saat nama kita pun juga akan dipanggil sebagai pengumumannya. Sebelum nama itu dipanggil sebagai pengumuman berita duka, maka kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dengan harapan ketika kita meninggal dunia nanti, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang pada diri saya. Astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.